Seorang pria baru saja masuk ke kamar mandi. Dia mendengar suara keras dari atas kepala. Kemudian terjadi ledakan hebat. Dia melihat ke atas. Namun dia melihat bahwa langit-langit telah terbentuk lubang besar. Beberapa pesawat tempur tiba-tiba melintas dengan cepat. Ada sirene yang melengking di luar. Tanpa memperdulikan pertanyaan istrinya, John segera keluar untuk melihat. Namun pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Ternyata sebuah pesawat penumpang jatuh menabrak gedung apartemen di depannya. Awalnya dia mengira itu hanya kecelakaan pesawat biasa. Namun tetangga perempuan di sampingnya terlihat ketakutan. Lari cepat! Mereka sedang menggigit orang. Menggigit orang. Namun sebelum dia selesai berbicara, Karen mendengar teriakan mengerikan dari luar. Mereka berdua mendekati jendela dan melihat. Mereka terkejut menemukan tetangga sedang diserang. Dua orang lain saling menggigit dengan liar di tanah. Astaga! Saat ini, berita juga ditayangkan di televisi. Sejenis virus mengerikan melanda kota, menyebabkan semua orang berubah menjadi zombie kanibal. Pembawa acara berita memperingatkan agar tidak keluar rumah. Harus tinggal di rumah dan menunggu bantuan. Keduanya segera membersihkan semua makanan di rumah, dan mencatat semuanya di buku catatan. Namun ternyata semua makanan hanya cukup untuk beberapa hari. Dengan terpaksa, mereka harus memilih untuk keluar dan berani menghadapi risiko. Melihat apakah tetangga sebelah bisa menemukan beberapa barang. Jika pintu depan lantai 1 tertutup, maka kemungkinan koridor aman. Beruntungnya, tidak ada zombie di luar rumah. Dan pintu rumah tetangga juga ternyata terbuka. Keduanya pulang dengan membawa banyak barang. Barang-barang ini cukup untuk mendukung mereka untuk waktu yang lama. Sekarang hanya perlu mengunci pintu rumah rapat-rapat. Tinggal di rumah dengan tenang dan menunggu bantuan. Namun untuk mencegah zombie masuk, keduanya juga menyiapkan beberapa alat pertahanan diri. Namun waktu terus berlalu. Bantuan yang diharapkan masih belum datang. Karen mulai khawatir. Bagaimana jika tidak ada bantuan, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka akan dimakan oleh zombie seperti tetangga mereka? John menghiburnya agar tidak takut. Semuanya akan menjadi baik. Setidaknya mereka masih hidup sekarang. Dibandingkan dengan yang lain, mereka beruntung. Setelah mendengarkan suaminya, Karen mulai merasa lebih tenang. Saat seperti ini menunjukkan pentingnya memiliki pasangan. Jika kamu juga ingin mencari pasangan, cobalah. Semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik. Bisa chatting, bisa telepon. Pesan akan langsung dibalas. Bagi yang ingin mencari pasangan, segera coba. Untuk menghabiskan waktu luang, mereka mulai berolahraga bersama. Kadang berlari di ruang tamu. Kadang melakukan senam lompat jauh. Namun malam itu setelah mereka berolahraga, mereka mendengar suara langkah di luar pintu. Mereka dengan polosnya mengira itu tim penyelamat. Tanpa ragu, mereka membuka pintu kamar. Ternyata itu adalah mayat hidup yang mencoba merusak pintu. Keduanya terkejut. Beruntung mereka bereaksi cepat. Mereka berhasil mencegah mayat hidup masuk. Pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan mayat hidup yang menakutkan. Keduanya yang masih terkejut segera merokok untuk menenangkan diri. Kemudian, dengan berani mereka membuka pintu kamar lagi. Mereka menemukan mayat hidup itu telah menghilang. John segera menuangkan pecahan keramik di pintu. Mereka membuat perangkap untuk melawan mayat hidup. Akhirnya mereka bisa berlatih dengan tenang. Namun, kehidupan mereka tidak berlangsung lama sebelum suara ketukan pintu mengganggu lagi. Setelah mengalami krisis sebelumnya, keduanya menjadi sangat berhati-hati. Menyembunyikan senjata di belakang. Kemudian membuka pintu kamar dengan hati-hati. Di luar pintu ada dua orang yang selamat. Setelah berbasa-basi singkat, mereka meminta suami istri itu untuk berteduh. Karen baru saja ingin menolak. Namun John yang baik hati langsung menyetujuinya. Pada akhirnya, di zaman akhir, tidak ada yang mudah. Tanpa mereka sadari, keputusan ini hampir saja membuat mereka kehilangan nyawa. Dari percakapan, mereka mengetahui bahwa kedua orang itu adalah suami istri. Namun sebelum mereka duduk, mereka langsung bertanya kepada John apakah mereka memiliki makanan. Karena mereka sudah beberapa hari tidak makan. Karena mereka sudah menerima mereka. John tentu saja harus menyetujuinya. Saat dia mengambil makanan, Karen akhirnya tidak tahan dan mengeluh. Karena sebenarnya persediaan makanan mereka sendiri tidak banyak. Dan sekarang ditambah lagi dua orang. Ini membuat keluarga yang sudah tidak kaya semakin sulit. Apalagi mereka sama sekali tidak mengenal kedua orang itu. Bagaimana jika mereka adalah orang jahat? Maka setelah berdiskusi, pasangan itu akhirnya memutuskan untuk mengusir mereka setelah makan. Namun ketika benar-benar menghadapi kedua orang itu, Karen ragu-ragu untuk berbicara. Malu untuk mengatakannya secara langsung. Pasangan ini juga bukan orang bodoh. Mereka melihat kesulitan kedua orang itu. Maka menyatakan akan membantu selama mau tinggal. Akan membantu melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Dengan semua yang sudah dikatakan, kedua orang itu tidak bisa berkata banyak lagi. Hanya bisa menerima dengan terpaksa. Namun kejadian keesokan paginya membuat Karen menyesali keputusannya. Karena ingin buang air kecil. Tapi wanita itu tidak keluar selama setengah hari. Dan tindakan wanita itu sangat berlebihan. Dia sengaja memperlambat waktu di dalam. Dengan tenang mencuci tangan sebelum keluar dengan lambat. Tindakan ini membuat Karen marah. Saat sarapan, dia tidak lagi memperdulikan wajah mereka. Langsung menyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan rumah. Kedua orang itu hanya bisa patuh karena bergantung pada orang lain. Namun baru saja sibuk dengan urusan dapur. Karen mengatur mereka untuk merapikan pakaian. Ingin membuat pasangan tua sadar untuk pergi. Tanpa disadari, keduanya tidak mundur. Malah mulai berpikiran jahat di kamar tidur. Mereka berencana untuk mengambil alih rumah Karen. Langsung mengambil alih agar mereka menjadi pemilik rumah. Setelah berdiskusi, mereka siap bertindak malam itu. Namun saat sampai di ruang tamu mereka menemukan
Kedua orang itu tertidur pulas di sofa. Melihat kesempatan yang begitu bagus, pasangan tua memutuskan untuk segera bertindak. Tidak disangka Karen yang terbangun mendengar. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu malu mengambil buku di sampingnya. Mengatakan hanya ingin memasak hidangan spesial untuk mereka. Namun Karen sudah mengetahui semuanya. Baiklah. Tapi biarkan aku yang melakukannya. Toh kalian adalah tamu. Setelah itu, Karen meminta mereka duduk di sofa untuk istirahat sebentar. Lalu memanggil suaminya ke dapur. Mengatakan semua yang baru saja didengar. John merasa tidak masuk akal. Menunjukkan perlunya menunggu dan melihat perkembangannya. Namun Karen tidak ingin menunggu tanpa berbuat apa-apa. Bersiap-siap untuk bertindak lebih dulu. Dan sepertinya kedua orang di ruang tamu juga menyadari sesuatu. Maka mulai bergerak dan bersiap untuk bertarung. Kemudian mereka melihat Karen membawa hidangan penutup yang baru saja dibuatnya. Wanita itu sedikit curiga. Takut ada sesuatu di dalamnya. Namun orang tua itu langsung mengambil sepotong dan memakannya. Sambil makan, dia terus memuji. Melihat suaminya menikmati makanan dengan lahap. Wanita yang sebenarnya sudah lapar juga tak tahan untuk tidak makan. Tanpa mereka sadari, hidangan penutup telah dimanipulasi oleh Karen. Tidak lama kemudian, keduanya merasa tidak enak badan. Setelah berjuang sebentar, mereka kehilangan kesadaran. Adegan ini juga di luar dugaan Karen. Berapa banyak yang kamu masukkan? Hanya sedikit. Mereka mengira kedua orang itu hanya pingsan. Melihat dua mayat di lantai. Mereka tidak ingin melukai orang lain. Namun tanpa disengaja menjadi pembunuh. Tetapi karena situasinya tak bisa diubah. Yang terpenting adalah menangani mayat terlebih dahulu. Hasilnya, ketika John kembali ke ruang tamu, dia terkejut menemukan pria tua itu hidup kembali. Namun penampilannya agak aneh. Karen langsung mengambil pistol dan menarik pelapuknya. Namun, tak disangka wanita itu bangkit perlahan. Melihat dua mayat di lantai, John segera menyadari bahwa mereka juga terinfeksi virus. Akan berubah setelah mati. Tidak ada waktu untuk berpikir banyak. Mereka segera menarik mayat keluar untuk dibuang. Jelas situasinya lebih serius dari yang dibayangkan. Mungkin tidak ada tim penyelamat sama sekali. Keduanya sudah putus asa saat ini. Lebih baik beraksi daripada menunggu dengan ketakutan. Lebih baik berbuat sesuatu yang gila. Maka pasangan itu mulai menikmati dunia mereka sendiri di tengah kiamat. Jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam hidupmu. Bahkan jika pada akhirnya berubah menjadi zombie. Tidak akan meninggalkan penyesalan apapun. Namun malam itu ketika mereka sedang sedikit mabuk. Siap untuk memulai percakapan yang dalam. Namun pintu kamar tiba-tiba diketuk oleh seseorang pada waktu yang tidak tepat. Setelah mendengar lawan bicara mengaku sebagai tim penyelamat. Tanpa berpikir panjang, Karen dengan senang hati membuka pintu. Tunggu sebentar. Tidak disangka mereka adalah beberapa penjahat di akhir zaman. Kedua orang itu segera dikendalikan. Ternyata lampu yang menyala mengungkapkan posisi mereka. Penjahat mengancam John dengan pisau kecil untuk menyerahkan semua barang berharga dan persediaan. Atau akan merusak wajah cantik Karen. John tanpa berpikir panjang langsung setuju. Namun pemimpin berjanggut itu tertarik pada Karen. Memaksa membawa Karen ke kamar untuk merencanakan sesuatu yang jahat padanya. Karen tahu dia bukan lawan yang sepadan. Maka dia hanya bisa pura-pura menyerah agar lawan santai. Saat temannya memanggilnya, Karen memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tepung di kepala tempat tidur dan menghamburkannya. Kemudian dia membuka laci. Mengeluarkan pisau kecil dari dalamnya dan mengusir pria berjenggot itu. Dua teman datang mendengar suara. Melihat bos tergeletak di genangan darah. Baru saja mendekat untuk memeriksanya. Namun kesempatan itu diambil oleh John di luar. Dengan memegang pistol, dia dengan tegas menarik pelatuknya. Orang lain langsung ketakutan. Namun tak bisa lolos dari takdir kematian. Setelah krisis berakhir, keduanya dengan cekatan mengurus jenazah. Tidak disangka, saat baru kembali ke kamar untuk istirahat sebentar, tiba-tiba mendengar suara siaran dari luar. Itu adalah tim penyelamat yang sedang memanggil korban selamat. Sepasang suami istri seakan menemukan jerami penyelamat. Segera merunduk di tepi jendela dan berteriak keras. Namun meskipun mereka berteriak sekuat tenaga, pesawat penyelamat di langit pun tidak bisa mendengar. Menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk diselamatkan. Keduanya hanya bisa berani keluar untuk meminta pertolongan. Tidak disangka saat membuka pintu. Pintu sudah dipenuhi oleh mayat hidup. Ternyata suara tadi yang menarik perhatian mereka. John tanpa ragu langsung mengambil palu dan memukul dengan keras. Berusaha keras untuk keluar dengan paksa. Namun sayangnya mayat hidup sangat kuat. Beberapa pukulan sama sekali tidak berguna. Tak ada pilihan, mereka harus menutup pintu. Ketika John kembali ke jendela, pesawat penyelamat sudah lenyap tanpa jejak. Harapan untuk diselamatkan sirna. Dan persediaan makanan mereka juga sudah hampir habis. Maka keesokan harinya pagi-pagi, pasangan suami istri harus kembali berani keluar mencari persediaan. Karena mereka sudah tahu bahwa di luar ada mayat hidup. Kali ini mereka sudah sangat siap. Berjalan keluar dengan lengkap bersenjata. Saat pintu kamar tertutup, seketika terdengar suara pertarungan sengit di lorong. Tak lama kemudian, keduanya bergegas kembali. Terlalu banyak zombie di luar. Mereka gagal melarikan diri. Yang lebih buruk lagi, kaki kecil Karen tergigit oleh zombie tanpa sengaja. Keduanya tahu akibat dari digigit. Tapi John hanya bisa menenangkan Karen. Mengatakan digigit tidak selalu berarti menjadi zombie. Karena pasangan tua itu berubah setelah mati.
Dan mungkin saja perusahaan farmasi telah menemukan vaksin. Mereka hanya perlu terus menunggu bantuan. Namun itu hanyalah mengelabui diri sendiri. Keesokan harinya pagi-pagi, Karen bangun dengan tiba-tiba dari tempat tidur. Dia merasa tubuhnya tidak enak. Itu adalah rasa lapar yang tidak tertahankan. Khawatir melukai suaminya. Dia hanya bisa memilih pergi tanpa pamit. Namun John yang waspada masih bisa melihatnya. Dia tidak akan membiarkan istrinya pergi. Bahkan rela memotong telapak tangannya sendiri dengan pisau. Menggunakan darahnya untuk membantu meredakan kelaparannya. Karen awalnya menolak. Namun naluri haus darah mendorongnya untuk minum. Metode ini meskipun efektif, kelaparannya menjadi lega. Namun pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang. Karen tahu akhirnya akan berubah menjadi zombie. Tidak tega melihat suaminya terus melukainya. Namun John masih memeluk sedikit harapan. Sebelum tim penyelamat tiba, dia bertekad untuk tidak menyerah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kemudian mereka berdua menunggu penyelamatan. Sambil mulai membayangkan masa depan yang indah, John melihat Karen dengan penuh kasih. Dan memberitahunya bahwa tim penyelamat akan segera mengetuk pintu mereka. Mereka akhirnya akan diselamatkan. Aku cinta kamu. Mereka akan hidup tanpa rasa malu. Saat itu, mereka akan memiliki seorang anak. Mereka akan membeli rumah yang lebih besar di pedesaan. Akhirnya, mereka akan menua bersama. Sambil berbicara, air mata mulai mengalir di sudut mata John tanpa disadari. Impian selalu indah. Namun kenyataannya kejam. Akhirnya Karen meninggalkan John. Surat perpisahan terakhir di kamar mandi adalah perpisahannya. Senang bertemu denganmu. Juga senang kau memilihku. Aku meminta satu hal terakhir padamu. Mengakhiri penderitaanku. Kamu bisa menemukannya di kamar tidur tamu. Aku cinta kamu. John langsung memahami sesuatu. Dengan cemas, dia membuka kamar tidur tamu. Membuka plastik di depannya. Yang terlihat adalah Karen yang telah berubah. Sebelum kehilangan kesadaran sepenuhnya. Untuk mencegah melukai suaminya. Dia bahkan mengikat dirinya sendiri. Di dadanya bahkan menempel selembar kertas. Di atasnya tertulis, cintailah aku lalu bunuh aku. Melihat adegan ini, John langsung merasa sedih dan putus asa. Namun dia harus membuat keputusan yang menyakitkan lagi. John kembali ke kamar dengan kebingungan. Lalu dia kembali dengan membawa pistol. Setelah sedikit ragu, dia perlahan-lahan mengarahkan laras pistol ke arah istrinya. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Tim penyelamat datang terlambat. Namun ketika mereka menemukan rumah tempat kedua orang itu berada, mereka terkejut melihat adegan di depan mereka. Ternyata John akhirnya tidak tega menarik pelatuk. Dia memilih untuk menjadi zombie bersama Karen. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa mereka diikat bersama? Karena cinta, tim penyelamat sangat terguncang oleh adegan ini. Beberapa suara tembakan terdengar. Mereka membantu dua orang meninggalkan dunia ini.